Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau kita masih bisa datang beribadah di ibadah tengah minggu kita pada saat malam hari ini. Masih di bulan dengan tema keluarga. Jadi khotbah malam hari ini pun berhubungan dengan keluarga. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18. Matius pasalnya yang ke-18. Kita akan membaca mulai dari ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-35. Kembali saya ulangi, kita akan membuka dan membaca firman Tuhan dalam kitab Matius pasal ke-18 ayat ke-21 sampai dengan 35. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat ke-21, saudara sekalian ayat ke-22 dan seterusnya sampai ayat ke-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan terlunaskan.' Lalu bergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan terlunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada al-bojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kebenaran yang kita baca malam hari ini mengajarkan kita tentang pengampunan dan mengampuni. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah pengampunan di tengah-tengah keluarga. Sekali lagi, tema firman Tuhan adalah pengampunan di tengah-tengah keluarga. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hal mengampuni seumpama sebuah kisah bagaimana seorang raja akan melakukan perhitungan-perhitungan kepada hambanya. Hamba-hamba ini mempunyai hutang kepada raja
Dan sekaranglah waktunya raja akan meminta atau menagih hutang-hutang dari para hamba-hambanya. Lalu ada seorang hamba, saudara, yang memiliki hutang 10.000 talenta kepada raja tersebut. Dan ketika raja itu menagih hutang kepada hamba ini berkata, "Raja, saya tidak punya uang untuk melunasi." Maka raja berkata, "Bawa anaknya, ambil istrinya, jual mereka semua." Pada zaman dulu masih berlaku menjual orang. Jual orang itu untuk dijadikan budak itu masih berlaku pada zaman dahulu. Jual anaknya, jual istrinya, jual mereka sekeluarga supaya bisa melunasi hutang-hutang mereka. Lalu hamba ini pun bersujud kepada raja itu, saudara. Dia bersujud dan meminta belas kasihan raja supaya segala hutang-hutangnya diampuni. Maka tergeraklah hati raja itu. Maka raja itu pun berkata, "Mulai hari ini segala hutang-hutangmu telah kubebaskan, dan hari ini hutangmu sudah dianggap lunas." Satu peristiwa yang sangat luar biasa bagaimana seorang hamba bisa diampuni oleh seorang raja yang mempunyai banyak hutang, tetapi karena bersujud di hadapan raja, segala hutang hamba ini lunas. Tetapi saudara, setelah kisah itu terjadi antara hamba dan raja, ternyata kisah ini pun berlanjut antara para hamba-hamba, di mana hamba ini temannya mempunyai hutang kepada hamba ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa temannya ini mempunyai hutang 100 dinar. Lalu dia menagih ke kawannya, ke temannya, dan berkata, "Bayar hutangmu sekarang." Sambil di firman Tuhan dikatakan dicekek, mungkin dianiaya. Karena temannya tidak sanggup membayar, akhirnya dimasukkanlah ke penjara. Ada dua peristiwa yang baru saja kita baca. Pertama adalah bagaimana raja mengampuni utang dari hamba ini, tetapi hamba ini tidak mengampuni utang dari kawannya. Kalau saudara perhatikan dengan baik, hutang yang diberikan kepada raja ini sangat besar, yaitu 10.000 talenta. Sedangkan hutang yang dimiliki oleh temannya hamba ini tidak terlalu besar, yaitu 100 dinar. 1 talenta itu, saudara, itu 6.000 dinar. Hamba ini punya hutang 10.000 talenta. Saudara bisa kalikan saja berapa dinar dia hutang. Tetapi temannya hamba ini mempunyai hutang 100 dinar. Dan 100 dinarnya itu, saudara, ditagih terus, ditagih terus, ditagih terus, bahkan dengan bertindak kasar. Dan akhirnya apa? Dimasukkanlah temannya ke penjara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini temanya adalah pengampunan terjadi di tengah-tengah keluarga saudara. Ada pepatah mengatakan yang namanya keluarga itu seperti sendok dengan garpu. Bagaimana sendok dengan garpu itu pasti selalu berada di dalam satu piring, yang akan selalu terjadi berbenturan. Artinya di tengah-tengah keluarga kita sering bertemu, saudara, kita saling berhubungan satu dengan yang lain. Pasti kita pernah mengalami yang namanya perselisihan. Pasti kita pernah mengalami yang namanya kesalahpahaman. Suami dengan istri salah paham, orang tua dengan anak salah paham, sedangkan kakak dengan adik salah paham. Pasti
pasti yang namanya keluarga pernah mengalami itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kesalahpahaman saudara, kesalahan yang mereka buat itu tidak kita ampuni di dalam hidup saudara. Ketika suamimu berbuat salah, apakah saudara mau mengampuni mereka? Ketika istrimu berbuat salah, apakah saudara mau mengampuni mereka? Ketika orang tuamu berbuat salah, apakah kita sebagai anak mau mengampuni mereka? Ketika anakmu berbuat salah, apakah kita mau mengampuni mereka sebagai orang tua? Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki panjang dan sabar, dan Dia Tuhan yang maha mengampuni. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita harus ada pengampunan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana saudara bisa mengampuni orang lain sedangkan keluargamu sendiri tidak bisa saudara ampuni? Itu kalau dalam pemikiran saya itu tidak berbanding lurus. Kita mengampuni teman kita yang buat salah, kita mengampuni tetangga kita yang buat salah, tetapi suami kita sendiri kita tidak bisa ampuni, anak kita sendiri kita tidak bisa ampuni, orang tua kita sendiri kita tidak bisa mengampuni mereka. Itu masih dalam lingkup keluarga. Orang lain kita ampuni, saudara yang sangat jauh sekalipun yang berada di luar kota sana kita ampuni. Tetapi suami anak-anak yang berada di dalam satu rumah kita tidak bisa mengampuni. Tidak mungkin terjadi pengampunan kepada orang lain kalau keluargamu sendiri saudara tidak bisa memberikan pengampunan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini apa yang harus kita pahami dalam hal pengampunan di tengah-tengah keluarga? Yang pertama saudara adalah pengampunan itu bersifat tanpa batas. Ketika Petrus datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa? Apakah harus 7 kali Tuhan? Tetapi apa jawaban dari Yesus? Yesus berkata, bukan, tetapi ampuni mereka sampai 70 kali 7 kali. Saudara, ini bukan berbicara tentang angka. Kalau di dalam bahasa Israel angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Kenapa Yesus berkata 70 kali 7? Tuhan menginginkan supaya pengampunan yang berada di dalam hidup saudara itu sempurna. Amin. Saudara memberikan pengampunan itu tidak terpaksa. Saudara memberikan pengampunan tidak dibatasi. Tetapi saudara memberikan pengampunan tanpa tolak ukur, tanpa batas bagi setiap orang yang mau bertobat, bagi setiap orang yang mau menuju kepada jalan yang benar. Tuhan saja memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan saja memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Apalagi kita saudara hanya seorang manusia biasa. Apakah saudara tidak bisa memberikan kesempatan buat suami untuk berubah? Langsung saudara kata, tidak, pergi kau dari rumah ini. Jangan hubungi saya blokir nomormu, saya blokir Facebookmu, saya blokir Instagram. Tanpa memberikan dia kesempatan untuk berubah, tanpa saudara tidak pernah sekalipun berdoa untuk dia, langsung saudara berkata, pergi kau dari rumah ini. Kamu yang pergi atau saya yang pergi? Tetapi Tuhan berkata, mengampunilah secara sempurna, tidak tanpa batas, tidak dihitung-hitung. Kemarin kamu sudah
buat salah lagi. Sampai kapan begitu terus? Berarti saudara masih berhitung-hitung pengampunan yang saudara berikan. Pengampunan saudara, pengampunan yang pilih-pilih. Karena dia pernah berbuat baik sama saya, ya saudara, dia buat salah, saya ampuni. Dia orangnya jauh, saya gak dekat sama dia, udahlah biarin aja, saya gak mau ngampuni kalau dia buat salah. Pengampunan saudara milih-milih. Bu Gembala orangnya baik, suka bantu saya, ya saudara, kalau dia punya salah saya ampuni. Wah, Pak Enos orangnya galak, wah, suka negur saya terang-terangan. Enggak lah, saya gak mau mengampuni dia. Berarti pengampunan saudara masih pengampunan yang ragu-ragu, tidak tulus, dibatasi. Dan pengampunan saudara memilih-milih kepada siapa yang akan saudara berikan pengampunan. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini Tuhan menginginkan kepada kita semua, berikanlah pengampunan tanpa batas, khususnya di tengah-tengah keluarga. Khususnya di tengah-tengah keluarga. Ketika saudara memberikan pengampunan, maka terjadilah pemulihan di tengah-tengah keluarga saudara. Jadi sekarang yang ada di dalam pemikiran kita saudara, bagaimana keluarga kita ini dimenangkan oleh Tuhan. Bagaimana keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana keluargamu mengenal Yesus di dalam kehidupan mereka. Jangan saudara kejar hawa nafsu. Jangan saudara cari keinginan-keinginan dunia saat ini. Semuanya itu hanya semu. Semuanya itu hanya sia-sia. Dalam hitungan waktu semuanya akan sirna. Tetapi ketika saudara bawa keluargamu untuk diselamatkan oleh Tuhan, betapa indahnya jika kita bisa bertemu dengan mereka kembali di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Amin. Bagaimana saudara bisa melihat suamimu kembali bertemu di surga, anak-anakmu semua bertemu di surga? Jangan kita doang yang diselamatkan saudara. Aduh, kasihan sekali. Itu namanya kita egois. Kita pelayanan terus, ya kan? Ke sana sini, ke gereja sana, gereja sini. Tapi anak kita nggak pernah ke gereja. Anak kita nggak pernah baca Alkitab. Anak kita hidupnya jauh dari Tuhan, tapi kita pelayanan. Itu namanya berbanding terbalik. Artinya kita masih egois kepada keluarga kita. Yang kedua saudara, kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memberikan pengampunan. Ketika hamba itu datang kepada raja, dan pada saat itu raja berniat untuk menjual dia dan sekeluarga untuk melunasi hutang, maka yang dilakukan oleh hamba ini adalah dia bersujud kepada raja. Dia merendahkan diri di hadapan raja, dan dia memohon pengampunan dan belas kasihan dari raja kepada hidup dan keluarga. Artinya saudara, yang kedua, kita harus meminta pertolongan Tuhan supaya tergerak hati Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan ada dalam kehidupan di tengah-tengah keluargamu, supaya Tuhan mengampuni saudara. Ketika saudara bersandar kepada Tuhan, maka akan ada pertolongan yang Tuhan beri. Ketika saudara berdoa, saudara meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menghadapi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sekalipun itu adalah suamimu, sekalipun itu adalah istrimu, sekalipun itu adalah orang tuamu dan anak-anakmu, saudaramu, kakak, abang, adik-adikmu sekalipun. Minta pertolongan dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan saudara kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang telah menyakiti kita. Ketika Tuhan berikan kekuatan itu di dalam hatimu saudara,
Saudara tidak akan lagi menyimpan kepahitan. Saudara tidak lagi menyimpan akar pahit. Saudara tidak lagi menyimpan kebencian di dalam hidup saudara. Saudara tidak lagi menyimpan dendam yang luar biasa besar ada di dalam hidupmu. Tetapi ketika Tuhan berikan engkau kekuatan, Dia akan melepaskan itu semua, sehingga tidak ada lagi beban di dalam hidup saudara. Amin. Minta pertolongan Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan dalam hidupmu. Yang terakhir saudara, yang ketiga adalah kita harus mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Di dalam kitab Matius pasal yang 6 ayat 14 dikatakan demikian. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Jangan hanya kita minta ampun kepada orang, tapi kita tidak mau memberi ampun kepada orang lain. Itulah gambaran dari kisah seorang hamba di dalam kitab Matius pasal 18. Dia mau supaya dia diampuni, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah dosaku Tuhan. Tuhan, ampunilah kesalahanku Tuhan. Tuhan, maafkanlah segala pelanggaranku Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita. Tetapi saudara, kita tidak mau mengampuni orang lain. Setiap pagi kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya punya dosa Tuhan yang banyak. Saya berbuat yang salah di hadapan-Mu. Tetapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Matius pasal 6 berkata, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Firman Tuhan loh yang bilang. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni hidup saudara, maka kita tidak berhak untuk menahan pengampunan atas semua kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus melepaskan kasih-Mu kepada orang lain. Jangan menahan-nahan kasih-Mu. Jangan menahan-nahan sukacita-Mu kepada orang lain. Bahkan firman Tuhan katakan, berdoalah kepada setiap orang yang menganiaya engkau. Berkatilah setiap orang yang telah mengutuki engkau. Berdoalah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini, malam ini, Tuhan rindu pengampunan terjadi di tengah-tengah. Jangan suami gak mau mendoakan istri karena dia menyimpan dendam. Jangan istri tidak mau mendoakan suami karena punya kebencian terhadap suami. Kebencian menghalangi saudara untuk menerima berkat Tuhan. Kepahitan menghalangi saudara untuk Tuhan berikan karya yang lebih luar biasa dalam hidup. Dendam akan menghalangi saudara untuk melangkah lebih maju ke depan. Hari ini Tuhan rindu supaya Tuhan memulihkan hidup saudara. Jangan tahan-tahan kepahitanmu. Jangan simpan-simpan kepahitan. Iblis, setan senang akan kepahitan. Setan senang setiap orang punya dendam. Setan senang kita membenci banyak orang. Tetapi Tuhan rindu kita mengampuni.
Tuhan rindu kita mengasihi orang. Tuhan rindu supaya keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan rindu suami istri hubungannya kembali harmonis. Orang tua dan anak kembali rukun. Hati bapa kembali kepada anak-anak. Hati istri kembali sebagai penolong di tengah-tengah keluarga. Hari ini, apa fungsi saudara di tengah-tengah keluarga? Apakah saudara sudah berfungsi dengan baik untuk keluarga saudara? Apakah selama ini keluarga sudah rindu untuk mengalami jamaah dan lawatan dari Tuhan? Atau jangan-jangan saudara malah membiarkan keluargamu dan tidak memperdulikan mereka? Kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri, tetapi keluarga kita tinggal. Kita sibuk dengan kesenangan kita pribadi, tetapi keluarga kita kelak. Hari ini Tuhan rindu. Tuhan menggerakkan hatiku. Tuhan menggerakkan hati kita, menggerakkan hati kita agar keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Bulan Juni adalah bulan keluarga. Bulan Juni adalah bulan keluarga. Waktunya keluarga Kristen diselamatkan oleh Tuhan. Waktunya keluarga demi keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Waktunya setiap hati-hati yang berada di tengah-tengah keluarga diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berikanlah pengampunan. Berilah pengampunan kepada suami istri, kepada anak-anak, dan kepada orang tua. Amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati